Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Aulia Putri dengan NPM 1906-15113. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi semester 4, PSDKU Universitas Syekh Kuala Gayolus. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum virtual untuk memenuhi mata kuliah mikrobiologi tentang pengendalian mikroorganisme. Alat dan bahan ada panci sebagai tempat merebus air, 2 buah gelas dan 2 buah sendok, cabai giling, plastik uap, dan kompor. Langkah kerja: pertama-tama, masukkan air ke dalam panci perebusan untuk merebus 1 gelas dan 1 sendok. Biarkan hingga mendidih atau 100 derajat Celcius. Setelah direbus seperti ini hingga mendidih, gelas dan sendok diangkat lalu dikeringkan. Setelah itu, gelas yang tidak direbus dan sendok yang tidak direbus diisi dengan 2 sendok cabai giling. Lalu, gelas yang telah kita rebus dan keringkan tadi diisi juga dengan 2 sendok cabai giling menggunakan sendok yang telah direbus. Setelah itu, 2 gelas ini kita tutup menggunakan plastik uap. Ini dan gelas yang tidak direbus juga ditutup menggunakan plastik uap. Seperti ini adalah wadah gelas yang telah direbus dan ini wadah gelas yang tidak direbus. Dan kita diamkan selama 3 hari dan diamati selama 3 hari tersebut. Pengamatan hari pertama antara cabai giling yang dimasukkan pada gelas yang direbus dan tidak direbus. Tidak terlalu nampak perbedaannya, hanya saja cabai giling yang diletakkan pada gelas yang tidak direbus lebih tampak pucat dibanding dengan cabai giling pada gelas yang direbus. Pengamatan hari kedua, tumbuh jamur pada kedua gelas. Gelas yang tidak direbus, jamurnya lebih banyak dan rata, sedangkan gelas yang direbus, jamurnya hanya tumbuh di bagian tengah dan tidak menyebar. Pengamatan hari ketiga, lebih banyak tumbuh jamur pada gelas yang tidak direbus dibandingkan jamur pada gelas yang direbus. Kesimpulannya adalah bahwa
Perebusan pada gelas dapat menghambat pertumbuhan jamur karena gelas mengalami sterilisasi terlebih dahulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Aulia Putri dengan NPM 1906-1500-113. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi semester 4. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum virtual mata kuliah mikrobiologi tentang mikrobiologi lingkungan. Nah, alat dan bahan ada baskom plastik, tanah pestisida, dan kotoran ayam. Satu wadah ini adalah tanah yang tanpa kotoran ayam, yang ini dengan kotoran ayam. Ini akan diamati selama 7 hari. Setelah melakukan pengamatan pada tanah pestisida biasa dan tanah pestisida yang diberi dengan kotoran ayam, selama 7 hari telah diamati, terlihat bahwa tanah pestisida yang diberi kotoran ayam tampak masih lebih segar dan lebih hitam warnanya dibandingkan dengan tanah pestisida yang tanpa kotoran ayam. Dia menjadi lebih kering. Alat dan bahan membuat tempe. Ada baskom untuk merendam kedelai, tampah setelah kedelai direbus, ada kacang kedelai, ragi, plastik tempat tempe, dandang untuk tempat merebus kedelai, dan air. Langkah kerja: setelah kedelai yang dicuci bersih direndam dengan air selama 12 hingga 18 jam. Lalu kacang kedelai direbus hingga empuk. Setelah tempe dingin, lalu dicampurkan dengan ragi tempe secukupnya. Lalu diaduk dengan rata. Setelah diberi ragi, lalu kacang kedelai dimasukkan dalam kantong plastik yang telah dilubangi. Lalu dibiarkan 1 hingga 2 hari hingga menjadi tempe. Nah, setelah dibiarkan selama 4 hari dan telah menjadi tempe.